Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibadallah ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, wal muslimat, arsyadani wa iyyakumullah. Mengangkat pemimpin di dalam Islam adalah satu bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada Islam ini. Urusan mengangkat pemimpin dalam Islam telah menjadi ijma' atau menjadi kesepakatan oleh seluruh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang wajib segera mengangkat pemimpin seperti yang dipahami oleh para sahabat. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, berhari-hari bermalam-malam jenazah Rasulullah tidak langsung dikuburkan. Bukannya sahabat tidak faham bahwa menguburkan jenazah satu di antara tiga yang wajib disegerakan. Yang wajib disegerakan dalam agama ini ada tiga. Yang pertama, jika jenazah telah terbujur, segera menyelenggarakannya dan kuburkan secepatnya. Malam meninggal, malam selesaikan, langsung dikuburkan. Pagi meninggal, pagi selesaikan, langsung dikuburkan. Yang kedua, membayar hutang. Bila telah mampu untuk membayarnya, segera bayarkan dan jangan ditunda. Dan yang ketiga, yaitu menikahkan anak gadis kita, anak perempuan kita, jika telah ada lelaki soleh yang melamarnya. Jika telah ada lelaki yang taat beragama, kuat agamanya, mulia akhlaknya, yang telah ditemukan sebagai jodohnya, segera nikahkan, jangan ditunda. Tiga hal ini seluruh sahabat paham. Tapi kenapa? Bila mana Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, sahabat sampai membiarkan jenazah beliau
dalam waktu yang bukan 1-2 jam. Meninggal dunia Rasulullah, baru beberapa hari kemudian dikuburkan. Karena para sahabat memandang mengangkat pemimpin pengganti Rasulullah wajib selesai terlebih dahulu agar umat ini tidak menjadi berantakan, urusan ini tidak menjadi kacau balau. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa 1 malam saja kamu tidak dipimpin oleh seorang pemimpin di antara kita, maka ini adalah musibah dan bencana yang besar. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, kepemimpinan di dalam Islam, saya sekarang bicara dan saya tidak akan, dari awal saya sampaikan sekarang, saya tidak akan mau diarahkan dan diseret pembicaraan ini kepada politik praktis di Indonesia. Tidak. Saya hanya akan menyampaikan tentang fikih kepemimpinan di dalam Islam. Agar dapat dipahami, saya hanya akan menyampaikan tentang fikih kepemimpinan di dalam Islam. Seperti apa Islam mengangkat pemimpin. Nah, setelah itu masing-masing kita yang punya dada, yang punya hati, punya iman, silahkan resapi, pahami, lalu bagaimana menyikapi keadaan yang ada, terpulang kepada diri masing-masing. Saya tidak akan mengajak kepada 1 nama, 1 calon, 1 ini dan segala macamnya. Tidak, bukan urusan saya tentang ini kaum muslimin, dan ini juga mengandung fitnah. Mari kita ilmui perkara kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, kepemimpinan di dalam Islam fungsinya cuma 2. Fungsinya hanya 2. Yang pertama, hifzuddin. Ya. Ini yang pertama, yaitu iqamatuddin. Iqamatuddin maknanya menegakkan agama. Ini tugas atau fungsi kepemimpinan di dalam Islam. Yang kedua, fungsi kepemimpinan dalam Islam adalah tamfidzuddin fi umurid dunya wal akhirah bi syariatillah. Melaksanakan, mengatur seluruh kehidupan manusia di dunia ini dengan landasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi kepemimpinan dalam Islam. Saya ulangi, fungsi kepemimpinan dalam Islam hanya 2. Yang pertama iqamatuddin, yang kedua tamfidzuddin. Iqamatuddin artinya adalah menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamfidzuddin mengatur seluruh urusan dunia ini dengan landasan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, bagaimanakah sebenarnya iqamatuddin ini agar dapat terlaksana dengan 2 jalan. Iqamatuddin terlaksana dengan 2 jalan. Yang pertama, hifzuddin, menjaga kemurnian agama, dan ini tugas pemimpin. Hifzuddin, menjaga kemurnian agama ini dari segala pemahaman-pemahaman yang mengotori agama Allah ini, dari segala pemikiran-pemikiran yang bisa meracuni dan merusak ideologi dan kesucian agama Allah ini, dari segala amalan-amalan yang bersifat menyimpang, sesat atau bid'ah, khurafat, syirik dan segala macamnya. Ini tugas pemimpin. Pemimpin yang wajib menjaga agama ini. Pemimpin. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, apabila pemimpin ini tidak melaksanakan pekerjaan ini, pemimpin ini wajib diganti. Wajib diganti. Masalah cara dan teknis Islam juga mengaturnya, bukan dengan kudeta, bukan dengan perang, bukan dengan pemberontakan. Islam sudah punya metodologinya bagaimana cara mengganti pemimpin yang tidak melaksanakan
kewajiban asasnya, yaitu hifzuddin. Kaum muslimin, lihat, ketika khilafah Islamiyah runtuh tanggal 3 bulan Maret 1924, runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki oleh Mustafa Kemal Pasha. Lihat nasib orang Islam, nasib umat Islam dan Islam pada hari ini. Makin ke ujung, Islam makin babak belur. Memang betul-betul tidak ada yang menjaga dan melindungi Islam. Islam benar-benar goyah dan goyang. Berbagai macam pemahaman begitu liar merongrong dan merogoti akidah pemuda-pemudi kita. Bahkan kita sendiri juga sudah banyak yang kabur memahami kebenaran sebenarnya seperti apa. Sengaja dipublikasikan melalui media-media dajjal yang ada. Baik media televisi, media radio, media koran, segala macamnya. Yang memang notabene seluruh media ini dipimpin oleh kaki tangan dajjal pada hari ini. Maka racun yang disebarkan tidak mampu dilindungi oleh penguasa Islam. Sebab apa? Kekuasaan Islam pada fase keempat ini memang menurut Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad sudah tidak ada. Islam benar-benar ada pada titik nadir. Orang Islam pada masa ini benar-benar terancam pemahaman agamanya, akidahnya, bahkan kata Nabi, pagi dia beriman, sore sudah menjadi kafir murtad. Sore dia beriman, besok pagi sudah menjadi kafir murtad pada fase keempat. Kaum muslimin, kita ada 5 fase ya. Fase kenabian dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri, umat Islam ini. Dan fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, fase kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Dan ini telah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, fase kekhalifahan yang menggunakan sistem kerajaan. Ini berlangsung selama 1227 tahun. Berakhir dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki 3 Maret 1924. Kurang lebih 92 tahun yang lalu. Dan ini adalah fase yang keempat, kata Nabi. Pada fase itu kamu tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Nah, inilah yang terjadi. Islam benar-benar habis-habisan. Umat Islam betul-betul jadi pecundang, mangsa dan korban. Benar firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Nasib umat Islam ketika khilafah tidak ada adalah Islam ini diteror, Islam ini diserang, Islam ini dilumpuhkan, dirusak, dikotori, dan umat Islam betul-betul dijadikan ketakutan dalam menjalankan agamanya sendiri. Inilah realita dan fakta. Kaum muslimin, maka kepemimpinan Islam menjadi mutlak adanya agar terjaga agama. Coba lihat Pak, Indonesia adalah negeri Bu yang paling subur pemahaman sesatnya, betul tidak? Indonesia adalah negeri yang paling subur pemahaman sesatnya. Berbagai macam jenis pemahaman asal masuk Indonesia tumbuh dengan subur. Siapa yang melindungi? Harusnya adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Islam. Tetapi majmuk seluruh masyarakat Indonesia sepakat bahwa pemerintahan Indonesia bukan pemerintahan Islam. Maka wajar saja Islam tidak terjaga, Islam tidak terpelihara, Islam dinodai, dikotori. Berbagai macam pemahaman muncul, berkembang biak dengan sangat liarnya, tak terkendali. Bahkan ditopang oleh media-media yang asal rame pengunjungnya, asal rame penontonnya, nggak peduli ini menyesatkankah, ini membuat orang murtadkah, dan segala macamnya. Mereka tidak peduli, yang penting diminati. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hifzuddin ini dilaksanakan dengan cara dakwah silmiyah dan dakwah saifiyah. Penguasa pemerintah Islam wajib melakukan pencerahan-pencerahan, baik melalui mimbar-mimbar, ya, baik melalui podium-podium, seminar-seminar, ya, melalui media televisi. Kalau seandainya pemerintah Islam yang memimpin, maka sampaikan, cerdaskan umat. Ini tugas pemerintahan Islam. Cerdaskan umat, ini pemahaman yang lurus. Ini pemahaman yang ada ayatnya, ada hadisnya, menurut yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Dijelaskan oleh penguasa, oleh pemerintah kepada umat.
Jadi umat cerdas. Mereka tahu mana yang halal, mana yang haram. Mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang batil, mana bid'ah, mana khurafat, mana yang syirik, mana yang menyebabkan orang batal syahadat, dan segala macamnya. Ini adalah kerja keras pemerintahan di dalam Islam. Pemerintahan dalam Islam bertugas menyelamatkan akidah rakyat. Pemerintahan dalam Islam bertugas menyelamatkan agama Islam ini jangan sampai digerogoti oleh pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Kalau ketahuan, maka langsung diburu oleh pemerintahan Islam. Nah, inilah dia dakwah saifiyah, dakwah dengan pedang. Nggak mau diluruskan, maka pedanglah yang meluruskan. Yang melakukan ini siapa? Pemerintahan Islam. Jangan coba-coba, Pak. Bapak Ibu ingat kisah Abu Bakar As-Siddiq, baru saja dia dibaiat menjadi khalifah. Tugas pertama beliau adalah melanjutkan perjalanan Usamah bin Zaid, ya, untuk melaksanakan perang yang telah dipersiapkan oleh Nabi, lalu Nabi meninggal dunia sebelum pasukan itu berangkat. Satu. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu segera mempersiapkan pasukan khusus untuk memerangi satu kabilah yang kabilah itu menolak memahami bahwa zakat hukumnya adalah wajib. Ketika tahu oleh Abu Bakar begitu keadaannya, ini pemikiran sesat loh, Bu. Menolak satu di antara rukun Islam. Lalu Abu Bakar mengatakan mereka telah murtad. Mereka telah keluar dari agama ini. Satu-satunya orang yang menolak Abu Bakar hanya Umar bin Khattab. Lalu setelah Umar diluruskan oleh Abu Bakar, Umar pun sepakat dengan Abu Bakar. Seluruh sahabat sepakat mengarahkan kekuatan dan senjata mereka meluruskan satu kelompok yang memiliki pemahaman sesat dan menyimpang. Ini tugas pemerintah Islam, ya. Kalau ada kelompok sesat nggak mau diluruskan, nggak mau diajak tobat, maka perangi sampai dia lurus kembali, sehingga aman, Pak. Umat ini selamat. Masalahnya hidup bukan hanya untuk di dunia, hidup nanti sampai ke akhirat. Bukankah hamba-hamba Allah yang kami muliakan tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 10 orang saja kamu pimpin. Ada di antara mereka yang tidak sholat padahal dia sudah wajib sholat. Maka yang ditanya pertanyaan pertama oleh Allah untuk bentuk pertanggungjawaban adalah siapa pemimpinnya. Dipanggil. Dia dalam pemimpin kamu? Labbaik ya Rabb. Betul ya Allah. Kenapa kamu biarkan dia tidak sholat? Satu orang wanita muslimah yang sudah berakal dan baligh saja tidak menggunakan jilbab, membuka auratnya, pemimpinnya ditanya terlebih dahulu, ini yang kamu, ini rakyat kamu, ini dalam kepemimpinan kamu? Labbaik ya Rabb. Kenapa kamu biarkan dia tidak menutupi auratnya? Setiap pemimpin akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 10 orang. Bagaimana kalau dipimpinnya, kalau dia adalah sebagai seorang penguasa nomor 1 di negeri itu? Seluruh rakyatnya akan ditanya nanti pada hari kiamat. Makanya nanti saya akan bacakan hadis-hadis betapa beratnya hukuman dan tanggungan hidup yang akan dilalui oleh setiap pemimpin yang hidup di dunia ini di akhirat kelak, yang menjadikan para sahabat itu menggigil. Bahkan Qadhi Iyad sampai-sampai mengatakan, siapa yang mencelakai saudaraku, kenapa dia angkat menjadi pemimpin di daerah Anu? Ya, karena diangkat menjadi pemimpin berarti mengarahkan seseorang kepada hisab yang sangat berat pada hari kiamat. Baik, kita kembali. Tugas pemimpin adalah mendakwahi dengan dakwah yang silmi, dakwah yang damai, melalui pencerahan-pencerahan, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, melalui dakwah-dakwah televisi, radio, koran segala macamnya, melalui seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan dan segala macamnya. Ini tugas pemerintahan dalam Islam. Atau dakwah saifiyah dengan pedang, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada kelompok-kelompok yang mau diluruskan dengan cara baik-baik, dengan cara benar, dipahamkan dengan ilmu, nggak mau paham-paham, bahkan tetap menolak, perang. Kalau ada negeri-negeri yang masih kafir dan menutupi dakwah masuk ke sana, maka pemerintah wajib mengirimkan ultimatum, pilih satu di antara 3. Pemerintah dalam Islam, ya. Yang pertama, kamu masuk Islam. Kepada daerah yang kafir daerah itu, kamu masuk Islam, rakyatmu masuk Islam. Atau yang kedua, nggak apa-apa, silahkan di agama kamu yang lama, tapi wajib bayar jizyah kepada pemerintahan resmi di dalam Islam ini. Jika tidak, yang ketiga, pilihan ketiga, perang di antara kita, nggak ada pilihan yang lain. Kaum muslimin yang kami muliakan,
Jika pintu dakwah sudah dibukakan oleh pemerintah kafir negeri itu kepada rakyatnya, ternyata rakyatnya tetap memilih di agama mereka, ya sudah, la ikraha fiddin, nggak akan dipaksa oleh pemerintahan Islam. Silakan kamu tetap di agama kamu, tapi bentuk kamu tunduk dalam pemerintahan Islam, kamu bayar jizyah. Jizyah itu bukan pemasukan untuk pemerintahan Islam, tapi bentuk ketundukan dia, dan jizyah itu tetap disimpan. Bapak Ibu, dalam sejarah diceritakan bahwa apabila pemerintahan Islam ini lemah, diserang dan tak mampu lagi menjaga negeri-negeri yang telah membayar jizyah kepadanya, jizyah tersebut dikembalikan oleh pemerintahan Islam ini kepada negeri tersebut. Minta maaf, kami tidak mampu menjaga kalian. Jizyah yang selama ini kami ambil dari kalian selama 20 tahun, selama 30 tahun, seluruhnya kami kembalikan, bahwa mulai hari ini kami tidak mampu lagi menjaga kalian. Jadi jizyah itu bukan untuk income, bukan untuk pemasukan bagi pemerintahan Islam, namun sekali lagi bentuk ketundukan dan kehinaan negeri kafir ini kepada pemerintahan Islam, itu saja. Lalu mereka silakan menjalankan semua ritual agama mereka. Kalau orang Kristen dengan acara-acara Kristennya di gerejanya, kalau orang Yahudi dengan cara-cara Yahudinya di biaranya, dan seterusnya. Masya Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, demikian juga cara pemerintahan dalam Islam ini untuk melindungi agama adalah membendung, menolak, dan memerangi segala macam jenis-jenis bid'ah, syubhat, serta pemikiran-pemikiran batil yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini pemerintahan Islam. Bapak jangan paksakan ini kepada pemerintahan Republik Indonesia, karena nggak nyambung. Pemerintahan Republik Indonesia bukan pemerintahan Islam. Maka salah besar kalau Bapak Ibu memaksakan. Kami maunya seperti ini. Salah tempat itu, Pak. Ibaratnya Bapak mencoba meletakkan rambut palsu yang harusnya diletak di kepala itu di lutut, nggak nyambung. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian tugas pemerintahan dalam Islam berikutnya adalah menjaga stabilitas keamanan dari segala macam ancaman, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Menjaga perbatasan-perbatasan, jangan sampai dirongrong, dimasuki oleh para penyamun, para pemberontak, ya, para pengacau yang akan membuat gelisah dan resah kehidupan masyarakat. Ini tugas pemerintah. Tugas pemerintahan di dalam Islam. Masya Allah, Pak. Wajar kalau negeri-negeri Islam dalam sejarahnya kehidupan di dalam itu, Masya Allah, jarang terjadi pembunuhan, jarang terjadi perampokan, pemerkosaan, jarang. Sebab apa? Pemerintah berusaha keras untuk menjaga dan melindungi wilayah-wilayah, negeri-negeri dari para penjahat-penjahat, kriminal-kriminal yang seperti ini. Ibarat Allah, ini dia. Lalu tugas besar pemerintah yang kedua yaitu tanfidzuddin. Ini tugas pemerintah dalam Islam, ya. Melaksanakan ajaran agama Allah dalam urusan dunia. Nah, ini tugas pemerintah, menjalankan agama Allah dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia gimana? Bapak punya bisnis, ibu punya bisnis. Dalam pemerintahannya, bisnis macam apa yang boleh beredar di Indonesia, di negeri kita? Kalau seandainya Indonesia ini pemerintahan Islam, maka bisnis pun dikelola oleh negara, dalam artian ada rambu-rambunya. Menurut agama, yang seperti ini boleh jalan, yang seperti ini tidak boleh jalan. Ini tugas pemerintah. Jika ia tidak laksanakan, ia bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah, begitu juga pemerintahan dalam Islam wajib mengelola apapun yang bersifatnya massal dan kolosal, seperti haji, zakat, umroh, ghanimah, jizyah, kharaj, wakaf, ya, dan apa-apa yang berhubungan dengan itu wajib pemerintah yang mengelola agar enggak liar, Pak. Saya di Payakumbuh, Sumatera Barat, ada orang kuaya, alhamdulillah sudah ada hidayah dan iman di hatinya, cuma belum tahu cara menyalurkan zakat yang tepat. Dia beli 1 truk kain sarung baru, masih dalam bungkus dan label. Lalu dia berdiri
truk itu di tengah-tengah pasar. Siapa yang datang maka silakan ambil satu. Asal datang ambil satu, asal datang ambil satu. Inilah zakatku, inilah zakatku. Masya Allah. Yang meluruskan ini siapa seharusnya? Agar tidak terjadi peristiwa seperti ini, pemerintah setempat wajib panggil, Pak sini. Itu zakat ya? Iya. Salurkan sini. Di sini Pak, kami sudah mendata orang-orang yang fuqara, masakin, fisabilillah, ibnu sabil, mu'allaf, bla 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 bla. Kami sudah tahu siapa-siapa yang harus mendapat dan siapa yang tidak lagi layak untuk mendapatkan. Cara yang Bapak kerjakan itu salah. Bapak buat juga itu hanya sedekah buat Bapak, tapi zakat Bapak belum tersalurkan. Sini. Oh enggak, saya mau salurkan sendiri. Dalam agama, pemerintah wajib mengambil zakatnya. Jadi memang harus dipaksa oleh pemerintah Islam. Dipaksa, sini zakat kamu. Lalu pemerintahan Islamlah yang menyalurkan kepada orang-orang yang telah diseleksi. Dan itu tentu dengan amanah tingkat tinggi, Pak. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Kalau macam gitu, tertib, nggak terjadi tumpang tindih zakat. Kadang-kadang ada satu keluarga sampai 6-7 konglomerat yang menyalurkan zakat kepada dia. Ada yang lain satu orang pun tidak menyalurkan kepadanya, padahal dia lebih berhak daripada yang ini. Itu karena apa? Karena terjadinya tidak ada koordinasi dan tidak ada liar. Sudahlah cara salah, yang menerima juga kadang-kadang tidak tepat, dan seterusnya. Tugas pemerintah ini agar ibadah mereka lurus, agar ibadah mereka benar. Kan kasihan rakyat dah capek-capek beramal tapi amalnya menurut Allah tidak diterima. Lah yang bertugas seperti ini agar rakyatnya pasti benarnya ibadahnya, pasti diterima oleh Allah amal ibadahnya karena sesuai menurut ajaran agama, itu pemerintah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Begitu juga tugas pemerintah berikutnya, pemerintah dalam Islam maksud saya, mengirim pasukan-pasukan jihad fi sabilillah ke negeri-negeri yang umat Islam di sana ditindas. Ini kewajiban pemerintahan dalam Islam. Maka tidak ada terdengar, Bapak Ibu dengar, bagaimana seorang wanita di daerah barat sana melolong dalam penjara, wa mu'tasamah, wahai al-mu'tasim, di mana engkau? Saya di sini dizalimi. Terdengar jeritan itu oleh sang khalifah al-mu'tasim. Langsung dia persiapkan bala tentara yang awalnya nyampe ke negeri orang itu, ujungnya masih ada di pemerintahan Islam. Masya Allah, saking banyaknya untuk menyelamatkan satu orang wanita muslimah yang dinodai, yang dihina, yang dilecehkan. Ini tugas pemerintah dalam Islam. Hari ini Allahu Akbar. Di Irak terjadi pelecehan besar-besaran kepada umat Islam, bukan hanya kepada wanita saja. Di Yaman, di Suriah, di Palestina, di negeri-negeri Islam, apalagi di Rohingya dan seterusnya. Mana pemerintahan Islam yang hari ini menyahut dan menyambut? Enggak ada, karena memang belum ada pemerintahan Islam. Oke, sekali lagi saya hanya menyampaikan begini loh kerjaan pemerintahan dalam Islam. Saya tidak akan menyebut-nyebut dan menyinggung yang sifatnya praktis di dalam negeri kita, karena ini nggak nyambung. Hanya sekedar thaqafah bagi Bapak Ibu. Oh ya Allah ya Rabbi, alangkah indahnya pemerintahan di dalam Islam ini. Baik, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Kemudian tugas pemerintah adalah melaksanakan hukum-hukum hudud, hukum-hukum jinayat yang disebut dengan pidana dan perdata. Yang wajib melaksanakan itu pemerintah, Pak. Jadi kalau ada orang berzina, hukumannya apa dalam Islam? Kalau dia sudah bersuami atau beristri, ada saksi, ada bukti, maka hukumannya adalah rajam. Kalau dia masih bujangan, belum bersuami atau belum beristri, melakukan zina, ada bukti, ada saksi lengkap, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali cambukan. Yang berhak melaksanakan ini siapa? Pemerintah dalam Islam. Nggak boleh individu melaksanakannya, tidak boleh. Saya bapaknya, saya berwenang kepada anak saya ulil amrinya. Salah kaprah itu. Pelaksanaan hudud dalam Islam dilakukan oleh pemerintahan Islam. Asal ketemu dukun di mana-mana, sembelih, bunuh. Kenapa? Dalam syariat Islam, dukun nggak ada tempat di muka bumi untuk hidup. Bunuh. Lalu mulai asah pedang.
asal pisau, tetangga saya dukun. Lepas dari pengajian ini main sembelih aja, ketemu dukun sembelih. Salah. Bapak Ibu, yang melaksanakan hukum itu adalah pemerintahan di dalam Islam. Dan jangan berharap negeri kita akan melaksanakannya, karena negeri kita bukan pemerintahan Islam. Jelas. Dan jangan maksain diri. Kita cukup bersyukur sekarang ini mampu melaksanakan sholat 5 waktu, masih aman. Kita cukup bersyukur masih bisa berpuasa bulan Ramadan. Kita cukup bersyukur hari ini masih bisa melaksanakan ibadah haji, masih bisa membayarkan zakat, walaupun sudah banyak yang kabur-kabur cara pemahaman yang benarnya. Tapi setidak-tidaknya kita belum sampai ke tingkat dilarang seperti di Rusia, di Jerman, di Inggris, di Perancis hari ini. Kita belum sampai ke tingkat seperti itu. Alhamdulillah. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, tugas tanfidzuddin berikutnya oleh sang penguasa adalah mendirikan pengadilan-pengadilan syariat dan mengangkat para qadhi atau hakim syariat yang mengadili perkara berdasarkan syariat. Kamu mau nikah lagi? Betul Tuan Qadhi. Apa alasan kamu mau menikah? Dengan siapa kamu menikah? Bagaimana kemampuan kamu sehingga kamu ingin menikah kembali? Sang qadhi tidak akan memutuskan sampai ditelusuri laki-laki ini layak enggak, pantas enggak, dia tipe orang yang mampu enggak. Yang memutuskan nanti adalah jangan mentang-mentang ada ayat poligami boleh dalam Islam langsung main sambar saja istriku 2, 3, 4. Islam yang nanti memutuskan. Qadhi yang nanti memutuskan orang ini layak atau tidak, maka diputuskan kamu telah punya kemampuan. Kamu tipe orang yang telah dianggap memenuhi syarat untuk berpoligami dan seterusnya. Itu yang memutuskan adalah qadhi. Yang mengangkat qadhi siapa? Pemerintah. Di Indonesia ada nggak qadhi? Nggak ada, karena bukan pemerintahan Islam. Sekali lagi, jangan mimpi, jangan berharap, dan jangan maksain diri. Kami mau di Indonesia ada qadhi. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apapun masalah warisan, penyelesaiannya di depan qadhi. Alhamdulillah sekarang sudah ada mahkamah syariat. Mahkamah syariatnya menjalankan syariat Allah. Iya, kalau iya, jika tidak, maka itu baru syariatan. Ya, mahkamah jadi-jadian. Mahkamah yang sebenarnya benar-benar hukum kawanin syar'i, hudud syar'i yang dijalankan di situ. Ini kewajiban pemerintahan Islam. Selanjutnya, wajib mendirikan lembaga hisbah dan mengangkat pegawai-pegawainya yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Hisbah ini sama kalau kitanya polisi yang menjaga keamanan, yang menutup tempat-tempat maksiat, yang memburu pengacau. Apa tugas polisi? Ini tugas hisbah, lembaga hisbah dalam Islam. Biar Bapak Ibu tahu, Islam satu-satunya agama di bumi ini sampai hari kiamat yang terlengkap ajarannya. Yang paling pertama memperkenalkan hisbah yang paling lengkap dalam cara operasionalnya, ketelitian cara operasionalnya dan seterusnya adalah Islam. Subhanallah. Ma'asyiral mu'minin wal muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Terakhir, wajib bagi pemerintahan dalam Islam membimbing, menggiring masyarakat untuk mentaati perintah-perintah syariat dan menjauhi larang-larang syariat dengan cara lunak maupun dengan cara keras. Ketahuan ada yang nenggak botol, tangkap, takzir, ta'dib. Jika dia tidak mau meninggalkan, baru lakukan hukuman kepadanya. Ada yang memaksa istrinya melepaskan jilbab, yang memaksa anak gadisnya untuk menjual diri, tangkap tuh orang. Kaum muslimin, ada yang nggak mau sholat, kejar. Nggak mau sholat dia, padahal dia muslim, kejar, tangkap, bawa dia ke pengadilan, sidang, luruskan pemahamannya yang keliru. Ini kewajiban pemerintah, Pak. Kewajiban pemerintah. Siapa yang tidak menjalankan syariat agamanya, maka dia ditakdib, dia ditakzir. Kalau perlu dihukum. Salah satu hukumannya adalah penjara kah, hukuman-hukuman yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama kita.
dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik kaum muslimin, ini seluruhnya tugas pemerintah, pemerintahan Islam. Selanjutnya, tugas terbesar pemerintahan dalam Islam yang kedua, tugas terbesar yang kedua, mengatur dunia berdasarkan syariat agama Allah. Mengatur dunia, mengatur urusan-urusan dunia ini. Masyiral muslimin, seperti apa contohnya? Dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Dalam bidang ideologi, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, budaya, dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, dalam bidang kesehatan. Jadi pemerintah dalam Islam ngecek betul nih obat-obatan yang masuk halal enggak? Yang masuk ke negeri kita ini halal enggak? Apa komposisinya? Ketika ternyata komposisinya bercampur dengan yang haram, segera umumkan kepada masyarakat. Yang sudah terlanjur punya ini buang. Lalu stop, cut. Maaf Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu di antara pemerintahan mini di dunia ini yang sanggup menjalankan ini, salah satu, walaupun mereka belum kafah, salah satunya adalah Malaysia. Malaysia cukup berhati-hati masuknya barang-barang ke dalam negerinya. Ini apa? Ya Ustadz, kan ada juga sogok-sogokan di sana semacam. Ada, di mana-mana manusia sedunia ini saat ini ada. Akan tetapi secara undang-undang sudah mereka lahirkan. Memang diburu Pak. Kalau seandainya ada yang menyebarkan obat-obatan yang ada unsur haramnya, sementara di situ ditujukan kepada umat, ditangkap tuh orang. Ditangkap Pak. Kamu telah menyebarkan obatan yang nanti akan dikonsumsi oleh kaum muslimin, padahal di dalamnya ada bahan dari babi, ada bahan dari anjing, dari kera, dari monyet. Maka ditangkap, dikenakan pidana, ini hukuman itu. Ini tugas pemerintah dalam Islam. Sementara kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Yahudi punya program. Kalau Bapak Ibu ada baca buku yang ditulis oleh Jerry de Grey, judulnya adalah Deadly Mist. Ya, judulnya adalah Deadly Mist. Kematian-kematian misterius. Ternyata obat-obatan yang menyebar luas di muka bumi pada hari ini banyak dikelola, diproduk oleh Zionis, oleh Yahudi. Di dalamnya dimasukkan racun-racun yang berbahaya untuk kehidupan, dan di dalamnya dimasukkan bahan-bahan yang haram. Dan ini dalam jangka pendek atau panjang akan menyebabkan kematian secara massal, perubahan mental dan sebagainya yang menuju negatif kepada umat. Jerry mengungkapkan sebuah kata-kata yang cukup menakutkan kita Pak. Make him sick, you will be rich. Buat mereka sakit, kamu akan kaya. Buat obat bukan untuk menyembuhkan orang, tapi buat orang tambah sakit, bergantung pada obat. Yang kaya siapa? Si pembuat ini. Yang buat siapa? Seluruh kaki tangan Zionis internasional, seluruh tangan-tangan penguasa-penguasa kegelapan dari balik tirai-tirai Dajjal yang terlaknat. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di tabloid Bekam pada tahun 2012 awal dimuat sebuah tulisan surat terbuka dari Ikatan Dokter Muslim Indonesia di Jakarta, ditujukan kepada DPR kita. Secara publik dibuat terbuka, tapi secara ini dimasukkan secara resmi ke DPR kita. Isinya adalah lebih daripada 95% obat-obatan yang masuk ke Indonesia adalah dari bahan-bahan yang haram. Maka kami selaku Ikatan Dokter Muslim Indonesia atau Asosiasi Dokter Muslim Indonesia dengan ini meminta pemerintah agar menyetop, agar memfilter, menyaring obat-obatan yang masuk ke Indonesia untuk dikonsumsi rakyat Indonesia yang notabene adalah muslim. Bapak Ibu tahu kan, mengkonsumsi yang haram dampaknya apa? Satu kali saja kita makan, 40 hari 40 malam doa kita, ibadah kita nggak nyampe ke Allah. Betul kan? Lah kita tiap hari minum, tiap hari makan, sakit beli ini, ternyata bahannya haram. Coba lihat obat-obatan yang ada, mana yang ada label halalnya? Obat-obatan kimia maksud saya. Ini yang menertibkan siapa? Pemerintah. Harusnya. Tapi yang kita harapkan di sini adalah pemerintahan Islam. Kalau ini tidak ditertibkan, wajar karena memang bukan pemerintahan
Islam. Kita bicara sekarang ini dalam konteks pemerintahan Islam. Kita sebagai rakyat yang hidup di kondisi sekarang, ya sudah hati-hati saja. Kalau ada sakit atau apa segala macamnya, coba maksimalkan dengan pengobatan Islam. Apakah dengan herbal-herbal, apakah dengan bekam, apakah dengan ruqyah, apakah dengan pengobatan Islam lah. Ya, baik. Selanjutnya, ibarat Allah yang kami muliakan, tugas berikutnya, kewajiban berikutnya dari sang pemimpin, sang penguasa dalam Islam adalah menegakkan keadilan dan memberantas apapun kezaliman. Ketahuan siapa yang melakukan korupsi. Lah, korupsi itu Pak, Bu, dalam Islam kalau sempat, tapi alhamdulillah masih nasib baik para koruptor. Belum tegak pemerintahan Islam di Indonesia, masih nasib baik dia. Kenapa demikian? Dalam Islam, koruptor yang mengambil uang negara sampai MM-an, jangankan MM-an, ratusan juta dan seterusnya, hukuman mereka enggak mempan lagi kalau hanya sekedar potong tangan. Bukan lagi potong kaki. Maling pertama sudah potong tangan kanan, maling kedua potong kaki kiri, digantung di dada selama 1 minggu, dibawa kemana-mana. Maling ketiga potong tangan kiri, maling keempat potong kaki kanan, maling lagi potong leher. Ini bagi pencuri-pencuri yang mencuri lebih di atas 2,5 dirham. Oh, sementara para pencuri-pencuri yang hadir pada hari ini di bumi Allah hari ini sudah hitungan bukan dirham lagi, Bu, tapi sudah puluhan, ratusan dan bahkan jutaan dinar. Ya, kalau diuangkan kepada uang Islam, dinar itu kan 1 dinar anggaran 2 jutaan lah. Ya, jadi kalau 10.000 dinar kali 2 juta berapa duitnya? Ada nggak para koruptor yang maling sebanyak itu? Banyak. Hukumannya bagaimana? Nggak layak hidup. Jadi percontohan, sekali aja dibuat, insya Allah hilang para koruptor se-Indonesia. Sekali aja dibuat hukum Allah ini hilang. Tapi sekali lagi jangan berharap. Kalau untuk Indonesia jangan berharap. Justru adanya ajakan-ajakan seperti ini akan ditertawakan. Dan sekali lagi kita juga tidak berharap. Kita hanya berbicara sekarang ini dalam konteks pemerintahan Islam. Sehingga Pak, orang maling dalam pemerintahan Islam itu takut sekali. Maling uang rakyat, maling uang negara itu sangat takut. Hukumannya nggak kecil-kecil loh. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ibu pernah dengar ini tangan kita yang dipotong, tangan ini diawetkan lalu digantung, dibuat semacam kalung, diletakkan di sini, ke pasar bawa selama 1 minggu, Pak. Ke pasar dibawa, ke kantor dibawa. Sementara ini udah nggak ada tangan, tangannya udah tergantung di sini selama 1 minggu. Masuk masjid ada tempat gantungan khusus di luar. Pas keluar nanti ambil balik, letakkan lagi. Sebagai pelajaran bagi orang banyak, kalau kamu maling nasib kamu seperti saya. Kira-kira jerah nggak orang untuk maling? Jerah nggak? Pasti. Aman negeri. Toko dibuka, masuk waktu sholat, cukup kasih benang saja bahwa tanda udah tutup, sedang sholat. Nggak akan ada yang berani maling. Sebab apa? Pemerintahan di dalam Islam memang sangat menjamin keamanan harta rakyatnya. Masya Allah. Pintu rumah tenganga, nggak akan ada berani maling masuk. Sebab apa? Hukumannya sangat tegas dan polisi nggak bisa dibeli. Alah Pak Ustadz, di mana-mana polisi bisa dibeli. Jangan buruk sangka dulu. Kalau dalam pemerintahan Islam enggak. Kalau pemerintahan sekarang, ya ada yang tidak baiknya, ada yang masih berhati mulia. Yang berhati mulia nggak akan mau melakukan. Lah, yang tidak baiknya mereka akan melakukan karena hukum tidak tegas. Dalam pemerintahan Islam hukum nggak bisa dibeli. Apa kata Rasulullah? Kalau Fatimah yang mencuri, saya ayahnya Muhammad akan potong tangan Fatimah. Dengar hadis ini nggak? Lau anna Fatimah saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kalau Fatimah yang nyuri, nggak usah orang lain yang eksekusi, potongin tangannya. Saya langsung ayahnya yang akan potong tangan Fatimah. Masya Allah. Tegas. La huwa data fi syariatillah, kata Umar bin Khattab. Nggak ada cerita kompromi dalam rangka melaksanakan syariat Allah. Makanya syariat Allah nggak bisa dijual-jual, Pak. Nggak bisa dibeli-beli, nggak bisa ditawar-tawar. A menurut Allah ya A dijalankan, B kata Allah B yang terlaksana.
Ibadallah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Tugas berikutnya penguasa dalam pemerintahan Islam adalah menjaga persatuan umat Islam dan mencegah apapun bentuk perpecahan. Menjaga persatuan umat dan mencegah apapun bentuk perpecahan. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya sekarang untuk berdakwah ke Malaysia, saya pastikan dulu yang mengundang saya. Siapa yang mengundang saya, silahkan. Tapi syaratnya ada, pastikan saya dapat surat kebenaran atau tauliah dari jawatan agama Islam setempat bahwa saya dibenarkan memberikan ceramah di tempat mereka. Kalau tidak, saya tidak mau. Kenapa? Pemerintahan di sana ketat. Dia nggak mau masuk orang-orang sembarangan. Nanti orang-orang ini akan menyebarkan paham-paham yang menyesatkan. Apakah pahamnya pahaman seperti ini, pahaman seperti itu yang menyebabkan umat jadi pecah-pecah. Jadi mereka satu dalam prinsip bahwa siapapun yang masuk, dakwah apapun yang disampaikan mesti, umpamanya mereka mazhabnya mazhab Syafi'i, sama dengan kita mazhab Syafi'i, ya. Maka hanya jalur mazhab Syafi'i saja kepada publik awam, kepada publik umum. Jangan sampai menyampaikan mazhab Maliki, jangan sampai menyampaikan mazhab Hanafi dan seterusnya. Saking ketatnya mereka untuk menjaga persatuan umat. Ya, kemarin saya dipanggil oleh jawatan agama Islam di Johor. Pak Zulkifli Muhammad Ali, saya bilang, apakah Bapak berdakwah di Malaysia ini sudah mendapat keizinan dari jawatan agama Islam? Saya katakan selama ini saya tidak tahu kalau ada peraturannya seperti itu. Coba lihat, kami katanya untuk menjaga persatuan dan keutuhan persaudaraan kaum muslimin di negeri kami bertanggung jawab untuk menyeleksi, mensortir siapapun yang akan berdakwah di negeri kami. Jadi ini tugas pemerintah, memang tugas pemerintah dalam Islam, ya. Jangan sampai terjadi perpecahan umat di mana nanti masuk, olah ya Allah. Bapak Ibu tahu nggak? Saya waktu didampingi oleh Pak Rizal dari sahabat Yamima pergi ke Malaysia. Beliau cerita nih, Pak Rizalnya cerita, saya Pak Ustadz diinterogasi, diinterview, mereka nyangkain saya itu orang Syiah. Sampai begitu ketatnya ditanyain dari A sampai Z, ditanya, dilihat apa isi tas, apa yang ada dalam kantong segala macamnya. Lah, ini menandakan apa? Mereka sudah mengundang-undangkan haramnya Syiah di negeri Malaysia. Ini bentuk bagaimana mereka menjaga persatuan dan keutuhan umat. Ini tugas pemerintah dalam Islam. Walaupun Malaysia bukan pemerintahan Islam, tapi setidak-tidaknya mereka ikut menjiwai bagaimana seharusnya menjaga keutuhan persatuan di dalam hidup berbangsa bernegara di tanah air mereka, khususnya umat Islam. Ya Allah, ya Rabbi, pantesan nasib umat Islam hari ini di seluruh dunia termasuk di Indonesia nggak karu-karuan. Ya, nasib umat Islam nggak karu-karuan. Berbagai macam paham muncul, mulai sipilis sampai kepada jil, sampai kepada jin. Macam-macam muncul, namanya aja udah nggak keren. Bermunculan. Kemarin ini baru-baru saja muncul Nabi Isa palsu, Isa Habibullah dari Jombang. Lalu dari Medan muncul pula Imam Mahdi palsu yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Kemudian mulai menyebarkan nomor rekening, yang mau berbaiat bayarnya sekian. Waduh. Kalau dalam pemerintahan Islam, Pak, ini dikejar langsung, ditangkap, diadili, lalu dipublikasikan. Jika ia taubat, diumumkan taubatnya. Nah, begitu. Lah sekarang kayak Lia Eden, masih eksis nggak? Masih. Masya Allah, pemahaman-pemahaman yang sesat menyebar luas dan yang korbannya adalah umat kita. LGBT, alhamdulillah masih banyak yang waras di Indonesia sehingga rame-rame menolak. Hampir-hampir saja gol. Tapi jangan ya, kita bilang ini sudah selamat. Belum, mereka terus bergerak. Gerakan mereka sangat masif, sangat rapi di bawah tanah melalui jenjang pendidikan, melalui lembaga formal dan bla 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 dan seterusnya. Baik, ini tugas pemerintah dalam Islam, wajib menjaga keutuhan dan mencegah perpecahan. Kalau ada kelompok-kelompok yang berpahaman takfiri, berpahaman mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya, nah ini tugas pemerintah, Pak, untuk mentakdibnya. Nggak mau, suruh keluar dari negeri. Keluar kamu dari Indonesia. Jika kamu tetap memahami pahaman takfir ini,
Pahaman takfiri adalah kelompok-kelompok khawarij modern, ya, yang menganggap semua orang di luar kelompoknya kafir, semua orang di luar kelompoknya halal darah, hartanya boleh jadi ghanimah kapanpun, bisa menipunya dianggap amal soleh. La haula wala quwata illa billah. Tugas pemerintah dalam Islam untuk ngejar yang kayak gini, untuk memadamkan api fitnah yang seperti ini. Baik, selanjutnya mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin dan untuk kemaslahatan negeri dan bangsa. Nah, ini ada aset ini wajib dipertahankan, apapun nggak boleh terjual, nggak boleh dirampok, dirampas, perang siap terjadi kalau ada yang mencoba. Tugas pemerintah dalam Islam, dia harus mempertahankan harta umat, harta kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi di samping dia menjaga, dia juga menjaga hak-hak orang. Saya contohkan begini. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amr bin As, gubernur Mesir, mengirim surat kepada Umar. Isi suratnya adalah, kami mau melakukan pelebaran masjid. Tanah di sebelah masjid milik Yahudi. Kami sudah mau beli, dia tidak mau jual. Kami sudah lipat gandakan harga penjualan, dia tetap menolak. Maka akhirnya kami mengambil tanah itu secara paksa. Orang Yahudi datang pada Umar mengadukan kasus ini, bahwa dia tidak terima. Umar bin Khattab segera mengirimkan tulang kepada Amr bin As, ya. Tulang itu digaris dengan pedang, dengan tekanan yang cukup kuat, seret, lalu dibungkus dengan kain kapan, dikirimkan kepada gubernurnya di Mesir. Ketika sang gubernur membuka, dia lihat ada tulang yang ada goresan pedang yang lurus di atas tulang itu. Dia pun gemetar, peluh dan keringat dinginnya keluar. Lalu apa katanya? Runtuhkan bangunan-bangunan yang sudah mulai dibangun di atas tanah Yahudi, tanah itu kembalikan kepada si Yahudi. Nggak jadi pelebaran masjid. Padahal tadinya si Yahudi heran. Jauh-jauh saya datang dari Mesir ke Madinah, minta keadilan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, cuma dikasih tulang. Emang saya anjing apa? Dikasih tulang. Rupanya tulang itu punya pesan yang sangat kuat kepada gubernur Umar bin Khattab yang ada di Mesir, Amr ibn al-As. Setelah mendengarkan itu, dia suruh runtuhkan semua bangunan yang sudah dibangun di atas tanah si Yahudi, dan tanah itu kembalikan kepada Yahudi. Coba lihat Pak, Bu. Sedangkan tanah orang kafir saja di negeri yang dikuasai oleh Islam dijaga, apalagi tanah orang apalagi kekayaan negeri negara. Tidak akan bisa digadaikan, dijual, tidak akan pernah. Tapi kata Rasulullah, salah satu bentuk azab Allah adalah Allah kuasakan kepada kamu para penjahat-penjahat yang akan merampok harta kekayaan negeri kamu atau dikuasai oleh mereka. Itu akibat dosa. Indonesia banyak harta kekayaan kita yang sudah dirampok, dirampas, dijual, segala macamnya. Karena apa? Dosa yang sudah dipikul oleh Indonesia terlalu berat dan besar, sehingga satu persatu harta kekayaan kita jatuh ke tangan para musuh-musuh Allah. Baik, ini salah satu contoh bagaimana pemerintahan dalam Islam wajib menjaga, tidak boleh membiarkan satu harta pun. Dalam Islam keadilan jangan ditanya. Ali bin Abi Thalib melihat baju perangnya yang hilang, itu ketemu di toko orang Yahudi. Baju itu dijual di toko orang Yahudi, jadi jual barang second. Barang Ali bin Abi Thalib yang hilang ada di toko orang Yahudi ini. Ali mengatakan, ini punya saya loh. Apa kata Yahudi? Hati-hati ente ngomong. Ini barang dagangan saya, lalu ente mengklaim bahwa ini barang ente. Maka diajukan ke pengadilan. Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim ketika itu bertanya kepada Ali, Ali, ente punya saksi bahwa memang baju ini ente yang punya? Saya punya. Siapa saksi ente? Istri saya. Oh sorry, kalau saksi dari kalangan istri dan kalangan keluarga enggak diterima. Ada saksi yang lain? Ada. Siapa? Ghulam saya atau budak saya. Maaf, ini juga enggak bisa diterima sebagai saksi. Ada saksi yang lain? Tidak punya. Kalau begitu kamu kalah dalam kasus ini. Hai Yahudi, baju besi itu punya kamu, silakan teruskan dijual. Ali pun menerima, padahal Ali menjadi khalifah ketika itu. Lihat adilnya pemerintahan dalam Islam. Lalu si Yahudi berkata, kamu kan khalifah,
Iya. Kok kamu ngalah? Dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang yang disidang, apakah dia penguasa, apakah dia rakyat jelata, siapa yang benar, dialah yang dimenangkan dalam Islam. Dalam hal ini saya tidak punya saksi. Dalam Islam kalau tidak punya saksi, maka dia dikalahkan menurut pengadilan agama. Apa kata Yahudi? Gitu ya syariat Islam ya? Iya, kata Ali. Kalau begitu benarlah agama ini benar-benar lurus. Saya menyatakan mau masuk Islam. Maka dia pun bersyahadat, lalu berkata, hai Ali, ini memang baju besi ente, silakan ambil kembali. Setelah dia masuk Islam, dia nyatakan bahwa ini memang baju besi milik Ali yang hilang. Sama dengan Yahudi di sebelah masjid Amr ibn al-As yang ada di Mesir itu. Setelah begitu keadilan dirasakannya, Yahudi ini masuk Islam dan tanah itu diwakafkannya akhirnya. Ya, ini keadilan dalam Islam. Islam sangat menjaga hak-hak kepemilikan, dan itu yang menjaganya adalah pemerintah. Enggak main gusur sana sini. Bukan demi kepentingan orang-orang kaya tertentu yang bisa beli, yang bisa ini, lalu main gusur saja. Enggak. Dalam pemerintahan Islam, Masya Allah indahnya. Bu, ibu ingat enggak kisah tentang Utsman bin Affan waktu memimpin? Pada masa itu terjadi paceklik yang sangat ekstrim. Negeri di mana-mana gersang, banyak hewan ternak yang mati. Air susah mau didapat. Satu-satunya sumur yang masih mengeluarkan air adalah sumurnya Yahudi. Masyarakat kaum muslimin yang mau beli air harus beli dengan harga berkali-kali lipat, mahal tenan. Hampir-hampir nggak sanggup rakyat untuk beli. Lalu si Yahudi lah namanya, dia mengeruk keuntungan di balik kesusahan. Rakyat ngadu pada Khalifah Utsman bin Affan. Apa kata Khalifah Utsman bin Affan? Kalau begitu biar kami yang urus. Pakai merampok enggak? Pakai rampas enggak? Enggak. Apa yang dibawa oleh Khalifah Utsman bin Affan? Khalifah Utsman bin Affan segera datang pada orang Yahudi ini dan menawar, ente mau jual enggak sumur ente? Kami beli dengan harga tinggi, ente mau jual berapa? Apa kata Yahudi? Enggak dijual. Kami beli dengan harga sekian kali lipat, enggak dijual, kata si Yahudi. Coba lihat, padahal ini adalah untuk kemaslahatan rakyat secara luas. Enggak main rampok, enggak main rampas pemerintahan Islam. Akhirnya berfikirlah Khalifah Utsman bin Affan, gimana cara agar dapat mensejahterakan rakyat, rakyat dapat air sementara mereka tidak perlu mengeluarkan dana yang begitu besar, dan Yahudi juga tidak dizalimi. Masya Allah, begitu bijaknya Pak. Lanjut, datanglah Utsman kembali kepada si Yahudi berkata begini, Pak, silahkan sumur ini tetap milik Bapak, tapi kami beli hari bisa enggak? Sehari ini kami yang punya, saya pemerintah yang punya. Hari esok kamu yang punya. Hari esoknya lagi kami lagi yang punya. Hari esok kamu yang punya. Giliran kamu bisa jual lagi suka hatimu air ini. Tapi di giliran kami adalah hak dan wewenang kami untuk mengambil air dari sumur Bapak ini. Si Yahudi mengajukan harga yang cukup tinggi dan disanggupi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Setelah terjadi kontrak jual beli selesai, maka kaum muslimin diumumkan oleh Khalifah Utsman, air sumur Yahudi itu milik pemerintah untuk 1 hari. Esok harinya milik si Yahudi kembali. Kontraknya berlangsung selama sekian tahun. Bagi masyarakat yang memerlukan air, silakan ambil pada masa pemerintah yang punya hari. Ambil air. Berapa perlu? Iya Bu, pada hari pemerintah yang punya jatah air, maka rakyat berduyun-duyun ambil air. Esoknya giliran Yahudi nggak ada yang mau datang. Nggak ada yang mau datang. Di giliran pemerintah yang punya, ambil lagi, rakyat puas-puas. Esoknya giliran Yahudi sepi, nggak ada yang datang. Lah Yahudi akhirnya melihat, wah ini nggak ada pemasukan tambahan. Akhirnya dia datang pada pemerintahan Utsman bin Affan. Apa katanya? Udah kalau gitu saya jual aja dah. Sumur saya ini saya jual. Coba lihat kaum muslimin, dia tidak dizalimi, tidak main rampok, tidak main rampas, ya, tapi rakyat tertolong. Di saat-saat sulit itu, pemerintah dalam Islam tampil sebagai penyelamat. Masya Allah. Nah, ini yang diumumkan oleh Umar bin Khattab. Saya adalah orang yang paling pertama lapar kalau rakyat saya kelaparan.
dan saya akan menjadi orang paling terakhir kenyang kalau rakyat saya kekenyangan. Dalam artian apa? Sang penguasa pastikan dulu rakyatnya terlebih dahulu makmur. Lah sekarang maaf ini di zaman ini nggak di timur, nggak di barat, nggak di utara, nggak di selatan kaum muslimin la haula wala quwata illa billah kaya duluan. Sehingga lagunya Mas Roma Irama makin lancar. Yang kaya makin kaya. Iya. La haula wala quwata illa billah. Nah, baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang bagaimanakah kalau kita sudah tahu bahwa ternyata kepemerintahan dan kepemimpinan dalam Islam itu wajib. Pak Ustadz, sekarang kita kan di negeri yang bukan pemerintahan Islam. Apakah kita wajib juga mengangkat seorang pemimpin? Tetap wajib. Seberapa bisanya? Diistilahkan dengan istilah saddud dzara'i'. Ya, menutup segala peluang yang bisa membuat kerusakan yang besar. Nah, pintu-pintunya ditutup seberapa bisanya. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau seluruhnya nggak bisa dicapai, nggak bisa terwujud pemerintahan Islam, setidak-tidaknya dapat sedikit jadilah. Artinya kita dipimpin dan kepemimpinan yang memimpin itu kita masih bisa menjalankan agama kita sebisanya. Ya, jangan sampai kita mengangkat pemimpin yang dengan pemimpin itu agama kita menjadi sempit, kita sulit bergerak dan kita menjadi pendatang di negeri sendiri. Nah, ini adalah tata cara pemilihan dalam Islam, pemilihan pemimpin. Yang pertama al-ikhtiyar. Yang kedua adalah al-istikhlaf. Ya. Dan yang ketiga al-qahru wal ghalabah. 3 cara. Yang pertama al-ikhtiyar, melalui cara pemilihan. Dipilih. Dalam Islam itu, Pak, kalau Bapak mau tahu cara pemilihan pemimpin dalam Islam itu gimana? Nanti ada satu kelompok yang disebut dengan ahlul aqdi, ahlul halli wal aqdi. Satu kelompok dari orang-orang yang cerdas, baik dari kalangan ulama, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan para tokoh-tokoh, para ilmuwan, mana-mana yang paling cerdas di antara mereka, mereka kumpul menjadi ahlul halli wal aqdi. Lalu mereka bermusyawarah. Siapa nih dari masyarakat kita yang mempunyai syarat-syarat untuk jadi pemimpin? Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ada 4 orang. Dari 4 orang ini, siapa yang menurut standar agama yang paling memenuhi syarat? Oh, ternyata si A, si B sama standarnya, sama memenuhi syarat. Lalu manakah di antara mereka berdua yang lebih berhak? Maka itu yang dipilih. Jadi yang memilih kaum muslimin adalah orang-orang yang disebut ahlul halli wal aqdi. Ya, cara pemilihannya begitu. Kalau dalam pemerintahan Islam, ini loh Bapak Ibu, standar yang akan dipilih itu sudah ada standar bakunya dalam fikih Islam. Dia wajib memenuhi syarat 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Apabila syarat-syaratnya ada, oh ternyata ada 7 orang. Dari 7 orang ini digodok, mana yang paling berhak? Ternyata ada 2 orang. 2 orang juga dipilih, mana yang lebih berhak lagi? Tentu saja standar-standarnya akan saya sebutkan nanti. Ada 9 standar seseorang pantas diangkat menjadi pemimpin. Akan saya sebutkan nanti Bapak Ibu. Yang penting dia dipilih. Jadi ngelihat kayak gini, ada pemborosan nggak di segi biaya dan anggaran untuk pemilihan pemimpin? Tidak ada. Tidak ada. Toh yang dipilih standar-standar bakunya sudah diturunkan dari langit. Allah menurunkan begini loh, begini. Yang pertama syaratnya adalah dia wajib seorang muslim. Yang kedua dia wajib seorang baligh. Yang ketiga wajib bla 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 bla. Syarat-syarat itu terpenuhi. Setelah ada, jadi nggak bisa dikarang-karang sendiri. Nah, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini menjauhkan dari perpecah belahan umat, menjauhkan dari pembubaziran dana, ya, menjauhkan dari manipulasi dan manipolitik, ya, menjauhkan dari berbagai macam hal dampak-dampak negatif, perpecahan dan permusuhan antar umat, ya. Ini semuanya akan terhindar kalau dijalankan. Baik, kaum muslimin, ini cara yang pertama ya, terpilihnya seorang pemimpin. Cara yang kedua disebut dengan al-istikhlaf.
sang pemimpin ketika dia akan meninggal, dia katakan, yang akan menjadi pemimpin setelah saya adalah si fulan. Atau pemimpin mengatakan kepada kaki tangan terdekatnya, para penasehatnya, tolong si fulan, ada 5 orang, terjadi seperti di masa Umar bin Khattab. Dari 5 orang itu musyawarahlah kalian, siapakah di antara kalian yang akan menggantikan saya. Pokoknya salah satu dari yang 5 itu. Tidak ada yang boleh keluar. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, terjadilah pemilihan di antara yang ditunjuk oleh sang penguasa tadi. Ini namanya istikhlaf. Jadi langsung penguasanya menunjuk. Cara yang ketiga al-qahru wal ghalabah. Dengan cara, ini adalah al-qahru wal ghalabah. Dengan cara revolusi. Dengan cara revolusi. Dan ini terjadi kaum muslimin pada pemerintahan Bani Amawiyah yang direvolusi oleh Bani Abbasiyah, sehingga pemerintahan akhirnya beralih kepada Bani Abbasiyah. Ya, baik Bapak Ibu, dalam Islam ketiga cara ini dibenarkan. Ketiga cara ini dibenarkan. Taib, tentu saja ada rambu-rambu yang wajib dijaga untuk itu. Nah, baik, setelah itu hukum mengangkat seorang pemimpin di dalam Islam adalah wajib. Jadi nggak ada cerita saya netral ajalah, saya ikut mana saja yang naik itulah pemimpin saya. Tidak ada. Hukum mengangkat pemimpin adalah wajib. Dan ini disepakati menurut Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Para sahabat menyepakati wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Dalil-dalilnya Bapak Ibu, kitab fikih manapun mau dibuka, ketemu betapa Nabi mengatakan 3 orang saja kalian ada di satu daerah, muslim 3-3-nya, harus salah seorang di antara yang bertiga itu diangkat menjadi pemimpin untuk mereka bertiga. Kalau tidak halal tinggal di daerah itu. Ayo, 3 orang saja. Pokoknya ibu tinggal di Amerika, di Kanada, muslimnya di kampung tempat ibu tinggal itu nggak ada seorang pun, yang ada cuma 3 orang bu. Ibu dan suami, kawan ibu dan suaminya, kawan ibu lagi yang satu lagi dan suaminya. Ada 3 keluarga. Maka dari mereka 3 berkeluarga itu, la yahillu li thalathatin binafarin minal ard illa ayyu ammirahum ahaduhum. Tidak halal 3 orang muslim yang tinggal di suatu daerah, melainkan wajib salah seorang di antara mereka diangkat menjadi pemimpin. Coba lihat, wajib salah seorangnya diangkat menjadi pemimpin. Ini enggak boleh Pak Ustadz, kan sudah ada pemimpin tempatan. Pemimpinnya siapa? Muslim apa bukan? Bukan, berarti ente wajib mengangkat dari orang muslim. Gitu dalam Islam. Nah, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, sekarang apa sih syarat-syarat seseorang itu layak dan pantas untuk diangkat menjadi pemimpin? Berikut ini. Yang pertama, syarat yang pertama, silakan siapkan Al-Quran kalau punya Al-Quran. Syarat yang pertama seseorang untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin adalah beragama Islam. Dan ini di seluruh mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Seluruh para ulama fuqaha Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati syarat yang pertama ini mutlak, nggak bisa diganti-ganti dengan yang lain. Wajib seorang muslim yang menjadi pemimpin bagi masyarakat muslim. Bapak, Ibu, coba dengar kembali hadis yang tegas tadi. Nggak halal tinggal di satu daerah yang di daerah itu belum ada seorang pemimpin muslim yang memimpin kamu. Berarti dimanapun orang Islam berada, wajib mengangkat ada satu orang Islam yang diangkat menjadi pemimpin. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan lihat sekarang dalilnya firman Allah, surat Al-Maidah ayat 51. Surat Al-Maidah ayat 51. Bismillah. Al-Maidah surat yang kelima 51. Ini ayat Ibu muhkamat, bukan mutasyabihat ya. Muhkamat.
Dalam Al-Quran itu ada 2 kumpulan ayat. Yang pertama muhkamat, dan inilah mayoritas isi Al-Quran itu muhkamat. Sisanya adalah mutasyabihat. Coba lihat Ali Imran ayat yang ke-7. Allah mengatakan Al-Quran ini terbagi kepada 2, muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu apa? Ibu kami bertanya, apa itu muhkamat? Muhkamat itu ayat-ayat dalam Al-Quran yang langsung mudah dipahami isinya, jelas hukumnya, nggak perlu ada tafsir, nggak perlu ada rincian uraian para ulama, harus ditemani oleh ayat yang lain bla bla bla, itu tidak. Contohnya kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, itu muhkamat, jelas. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi nari jahannam jami'an. Allah kumpulkan seluruh orang munafik dan seluruh orang kafir dalam neraka jahanam seluruhnya. Itu muhkamat, Bu, jelas. Orang munafik, orang kafir sama-sama dalam neraka. Dengan kita baca gitu langsung paham itu muhkamat. Termasuk kalau mutasyabihat apa? Mutasyabihat ayatnya mengandung arti yang bisa menyesatkan orang kalau tidak didampingi oleh ayat-ayat muhkamat. Sengaja ayat mutasyabihat Allah turunkan untuk menguji iman orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Kata Allah di surat Ali Imran ayat 7, pasti dia banyak memegang ayat-ayat mutasyabihat sebagai dalilnya. Awas, awas. Allah firmankan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit cenderung lebih suka memakai ayat-ayat mutasyabihat sebagai dalilnya untuk membenarkan pemahaman yang sesat demi menyesatkan umat. Ayat mutasyabihat itu apa tadi? Seluruh ayat-ayat Al-Quran yang mengandung banyak arti, banyak pemahaman. Orang awam akan langsung salah paham dengan ayat tersebut jika tidak didampingi oleh ayat-ayat muhkamat, jika tidak didampingi oleh para ulama-ulama ahli ulumul Quran dan ilmu tafsir, maka dia akan sesat memahami. Contoh ayat mutasyabihat seperti apa? Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wah, ini bisa menyesatkan loh, Pak. Wa ma ramaita idh ramait walakinna Allah rama. Tidaklah engkau melempar saat engkau sedang melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Wah, ini bisa-bisa ke arah manunggaling kaula Gusti, enggak? Bisa ke arah wahdatul wujud, menyatunya kita dengan Allah, pemahaman seperti ini, ya. Baik kaum muslimin, atau seperti alif lam mim atau yasin. Ini seluruhnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Artinya enggak jelas, maksudnya enggak ada dijelaskan, tidak oleh Allah, tidak oleh Rasulullah. Nah, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit diambil itu sebagai dalil tuh. Tahu enggak kamu? Isi ayat ini yang sebenarnya adalah ada terkandung dalam nun. Lihat tuh, nun. Itulah isi kandung Al-Quran sebenarnya. Tahu nggak kamu maksud daripada alif lam mim? Alif itu adalah Allah, lam itu adalah ini, mim itu adalah malaikat, bla bla bla. Ngawur kaum muslimin, ngajak manusia kepada sesat. Atau bacakan surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir fala khaufun 'alaihim wala falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Oleh kelompok jil, ini ayat dijadikan dalil seluruh agama benar dan pasti orangnya masuk surga. Ini ayatnya katanya. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, dan orang-orang Sabiin, siapa saja yang asal percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat, lalu hidupnya baik, maka dia pasti akan
mendapatkan pahala yang besar di sorga, di akhirat masuk sorga. Tuh kan katanya, ini dalilnya. Padahal sepakat seluruh ulama ulumul Quran, ulama tafsir mengatakan ini masuk dalam ayat mutasyabihat. Dia wajib didampingi oleh ayat-ayat yang muhkamat. Contohnya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain pada Islam sebagai agamanya tidak diterima oleh Allah. Ya kan? Ini ayat-ayat muhkamat yang wajib menjadi pendamping ayat-ayat mutasyabihat. Baik, kita kembali. Syarat pemimpin layak untuk diangkat oleh umat Islam, wajib beragama Islam. Lalu lihat surat Al-Maidah ayat 51. Udah ketemu? Coba ibu lihat ada terjemahnya enggak di situ? Ada? Silakan Bapak. Lihat di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Artinya, itu ada terjemahnya Pak? Ada terjemahnya? Bisa tolong bacakan terjemahnya, agak keras. Di situ teman setia. Kalau di sana, di terjemahan sana, coba Pak. Apa artinya? Sama. Ada punya terjemahan yang lain? Apa di situ Bu? Pemimpin. Pemimpin. Ada yang menerjemahkan teman setia, ada yang menerjemahkan pemimpin. Kita kembali. Orang Arab, ini bahasa Arab enggak? Al-Quran. Orang Arab memahami aulia, ulil amri itu apaan sih yang mereka pahami? Coba buka dalam kitab Lisanul Arab. Hampir satu meja ini lebarnya, kamus tertebal di dunia, yang disusun oleh Syekh Ibnu Manzur. Nah kaum muslimin, ulil amri atau aulia itu artinya ada 5. Pertama, teman setia. Yang kedua, pelindung. Yang ketiga, tempat minta tolong. Yang kelima, orang yang paling dipercayai. Yang keenam adalah pemimpin. Orang Arab memahami aulia, jamak daripada wali, 5 ini. Teman setia iya, pelindung iya, penolong iya, tempat minta tolong iya, kepercayaan iya, kemudian pemimpin. Ayat ini mengharamkan 5-5-nya untuk umat Islam. Nggak boleh kamu angkat Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung-pelindung kamu, sebagai penolong-penolong kamu, sebagai teman akrab kamu, sebagai orang-orang kepercayaan kamu, sebagai pemimpin kamu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebahagian mereka itu adalah wali bagi sebahagian yang lain. Yahudi silakan pimpin masyarakat Yahudi. Nasrani pimpin masyarakat Nasrani. Muslim jangan coba-coba angkat mereka menjadi pemimpin. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kamu yang berani mengangkat mereka menjadi wali baginya, siapa yang berani mengangkat mereka menjadi wali baginya, fa innahu minhum, maka sesungguhnya ia masuk ke dalam kelompok orang yang diangkatnya itu. Kalau yang diangkatnya Yahudi, maka menurut Allah dia sudah seperti orang Yahudi. Iyalah. Coba ibu lihat ayat yang ke-54. Masih lanjutan Al-Maidah tadi. Allah mengatakan di dalam ayat ini sambungan daripada ayat 51. Ayat 54-nya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Ya, hai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya. Termasuk perkara yang memurtadkan orang Islam adalah apabila berani orang Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Apapun alasannya, Allah tak terima. Ma ja'alallahu lil mu'minina 'alal kafirina, ma ja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tak izinkan orang kafir menjadi pemimpin bagi orang-orang Islam. Kalau ada orang Islam angkat orang kafir sebagai pemimpin, maka jelas di ayat itu Allah mengatakan dia
langsung gabungnya kepada orang yang diangkat. Dia ngangkat siapa? Orang kafir. Apa agama orang itu? Agamanya ini, maka dia masuk ke situ. Ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang serampangan. Ustadz, bagaimana kalau seandainya dia itu lebih taat dalam agamanya, dia lebih adil, dia lebih arif, dia lebih bijaksana, bla 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 bla. Saya mau bertanya pada ibu, bu, ibu punya anak gadis? Punya. Saya laki-laki. Ya, saya minat dengan anak gadis ibu. Saya baik banget sama anak gadis ibu. Saya perhatian, saya melindunginya, saya menjaganya, bla 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 bla. Sehingga anak gadis ibu jatuh hati pada saya, ingin jadikan saya sebagai suaminya. Menurut ibu, ibu senang nggak punya calon menantu kayak gini? Senang nggak? Tapi sayang, tiap hari saya caci maki ibu. Tiap hari saya lecehkan suami ibu, orang tua dari anak gadis ibu ini. Saya baik kepadanya. Menurut ibu saya masih baik nggak? Masih baik nggak? Enggak. Kenapa? Saya berani melecehkan calon mertua saya, menghina, mencaci maki calon mertua saya. Sama loh bu. Orang kafir, baik itu Yahudi, agama itu Nasrani, mereka mencaci maki Allah enggak? Mereka mensyirikkan Allah enggak? Adakah dosa yang lebih besar, lebih hebat daripada kesyirikan, kekafiran? Di mana mereka berani mengatakan Allah itu goblok, Allah itu bodoh, Allah itu enggak realistis, Allah itu bla bla bla, dan Allah itu punya anak, Allah itu sekarang ini sudah tua, sudah bangkotan, bla bla bla, berani mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, caci makinya Allah Rob kita. Apakah orang macam itu lantas pantas kita jadikan sebagai pemimpin kita? Ya, tak pantas. Lebih baik seorang muslim fasik, salatnya centang perenang, ya, daripada yang kafir tapi baik ini. Baiknya hanya secara pergaulan, tapi kepada Allah yang paling kita agungkan, kita sucikan, dia tidak sopan, dia tidak hormat. Pantaskah? Tidak pantas kan? Tidak pantas. Logikanya begitu loh Pak. Logikanya begitu. Jadi jangan ngelihat orang itu adil secara permukaan. Lihat dia gimananya dengan Allah. Akidahnya lah jadi masalah. Akidah yang jadi masalah. Baik. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, Allah menyebutkan di situ tentang kewajiban orang beriman hanya mengangkat orang beriman sebagai pemimpinnya. Lihat juga surat An-Nisa ayat 144. An-Nisa ayat 144. Kita sampai jam berapa? Minta maaf, kita sampai jam berapa? Coba. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Lihat di surat An-Nisa ayat 144. Allah benar-benar tegas melarang, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin-pemimpin dan kamu tinggalkan orang-orang beriman. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang muliakan, sekali lagi lihat jelas ya. Itu ayat muhkamat juga loh. Kemudian lihat lagi surat yang lain, cukup 3 ayat saja dulu. Surat Ali Imran ayat yang ke-28. La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini. Tidak pantas, tidak boleh orang beriman mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Dan ini harga mati. Enggak ada tawar-menawar. Dalam Islam, orang Islam wajib mengangkat orang Islam sebagai pemimpinnya. Pilihlah dari orang-orang Islam yang tercalonkan, mana yang lebih mulia akhlaknya, mana yang lebih dekat hubungan ibadahnya dan muamalahnya dengan Rabbul Alamin dan dengan manusia. Pilihlah yang terbaik. Ustadz, buruk semuanya, cari yang paling kecil keburukannya, asal dia masih muslim. Begitu loh. Ya Bu? Ya baik. Kemudian selanjutnya, yang pantas dan boleh syarat untuk diangkat menjadi pemimpin berikutnya adalah baligh. Rasulullah berdoa, a'udzubillah min imaratis sibyan, aku berlindung kepada Allah jangan sampai aku dipimpin oleh anak-anak kecil, usianya masih mentah udah jadi pemimpin. Jangan.
Sibyan, tidak ada kebaikan dalam kepemimpinan sibyan, anak-anak kecil. Baik, nggak perlu ini kita rinci. Kemudian yang ketiga, aqil, dia wajib berakal sehat, normal, nggak idiot, nggak mengalami cacat mental, ya. Dia betul-betul orang yang berakal sehat, aqil. Kemudian yang keempat, wajib orang yang merdeka, tidak boleh seorang hamba. Saya ringkas saja. Yang kelima, zukur, pemimpin itu wajib laki-laki. Ini dalam fikih Islam, pemimpin itu wajib laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membacakan firman Allah surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya, wa bima anfaqu min amwalihim, bahwa lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi nggak boleh wanita yang mimpin. Kayak sholat, Pak, ada laki-laki ada wanita, nggak boleh yang jadi imam adalah wanita. Wajib laki-laki yang di depan. Baik, Ustaz, bagaimana kalau ada yang memimpinnya wanita? Khalas. Mari kita dengarkan hadis Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan, hadis nomor 7099. Apa kata Rasulullah? La yufliha qaumun wallau amruhum imra'ah. Takkan pernah selamat, takkan pernah berjaya, takkan pernah beruntung suatu negeri yang negeri itu dipimpin oleh wanita. Begitu ya. Ini diskriminasi, Pak Ustadz. Menurut bahasa para kaum persetaraan gender, ini diskriminasi. Tapi ini tatanan dan tataran yang diturunkan dari penguasa dan pencipta alam semesta, Allah Rabbul Alamin. Allah Maha tahu bahwa wanita bukan kapasitasnya dan tidak diberi oleh Allah kekuatan untuk memimpin urusan umat. Mimpin perusahaan silahkan, kalau mimpin rumah sakit silahkan, tapi mimpin umat, mimpin negara, Allah, Rasulullah telah mensyariatkan haram kita mengangkat pemimpin dari kaum wanita. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Selanjutnya yang keenam, dan ini nggak usah kita rinci. Kalau khilafah wajib dari Quraisy, kalau khilafah yang menjadi khalifah. Kalau tidak, umpamanya tahap Indonesia saja, ya khalas, ini tidak mesti dan tidak disyaratkan sedikit pun. Selanjutnya, syarat menjadi pemimpin berikutnya, wajib orang yang mengerti atau punya ilmu syariat. Punya ilmu syariat. Artinya gimana? Bagus punya gelar profesor doktor, tapi ngerti syariat Allah. Halal, haram, sah, batal, bid'ah, khurafat, syirik, apa segala macamnya. Dia ngerti seluk-beluk syariat ini, walaupun nggak ulama nggak ada masalah. Pokoknya dia ngerti dan punya ilmu syariat. Sehingga dengan itulah dia dibenarkan untuk menjadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu, dalam hadis Sahih Muslim, nanti silahkan lihat dalam buku Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar. Nabi mengatakan pemimpin itu ada 3, 2 masuk neraka, 1-nya dalam surga. Yang dalam surga, pemimpin yang tahu dengan hukum-hukum Allah, lalu dia memimpin dan memutuskan dengan hukum Allah, maka inilah yang akan masuk surga. Yang 2 lagi, pemimpin yang tidak tahu dengan hukum Allah, lalu dia memutuskan bukan dengan hukum Allah, maka dia masuk neraka. Yang ketiga, kata Nabi, pemimpin yang tidak tahu dengan hukum Allah, yang tidak tahu dengan hukum Allah, maaf, yang ketiga, pemimpin yang tahu dengan hukum Allah tapi dia tidak menghukum dengan hukum Allah, ya. Maka ini yang 2 orang terakhir masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dia tahu dengan hukum Allah lalu dia tidak menghukum dengan hukum Allah, masuk neraka, kayaknya itu kurang adil ya Rasulullah. Kan dia nggak tahu. Sementara yang tahu dengan hukum Allah kemudian dia menghukum tidak dengan hukum Allah, pantas kalau dia masuk neraka. Yang pertengahan tadi kok bisa masuk neraka? Jawaban Nabi adalah, masalahnya udahlah nggak punya ilmu tentang syariat Allah, ngapain mau diangkat menjadi pemimpin? Ini harusnya tahu diri dong. Kalau nggak tahu hukum jangan pernah mau diangkat. Dan juga dalam Islam memang tidak dibenarkan mengangkat orang yang nggak ngerti seluk-beluk hukum syariat Allah. Diangkat jadi pemimpin nggak boleh. Walaupun dia bukan ulama, setidak-tidaknya dia mengerti tentang perkara-perkara usul dalam agama ini. Taib.
Selanjutnya, ibarat Allah yang kami muliakan, adalah ini apa? Yaitu berakhlak mulia. Lihat ini Pak, nggak ketahuan dia melakukan hal-hal yang menjatuhkan wibawanya. Hal-hal yang menjatuhkan wibawanya, ngomong nggak jorok, makan nggak berjalan. Maaf kalau bahasanya, kalau kita yang agak sekarang, nggak ngerokok, nggak minum minuman yang diharamkan atau yang dimakruhkan setidaknya, ya. Tidak melakukan, dan dilihat keluarganya, istrinya ternyata menutup aurat, pandai menjaga pergaulan. Lihat yang adalah kaum muslimin, kepribadiannya dapat dijadikan teladan. Ini yang pantas jadikan pemimpin. Oh, jenggotnya dari sini sampai ke Monas panjangnya. Tapi lihat istrinya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lihat anaknya, masya Allah. Lihat anak bujangnya, la haula wala quwata illa billah. Ayatnya menyembur dari mulut, tetapi pas sholat 5 waktu dia masih asik nonton sinetron. Percuma nih kaum muslimin. Nggak nampak adalahnya di situ. Jadi cari yang akhlaknya mulia. Ustadz akhlaknya bobrok semua. Udah cari mana yang paling lebih kecil buruk akhlaknya daripada yang lain-lain. Asal masih tetap muslim. Begitu. Lanjut. Selanjutnya, al-kafa'atun nafsiyah. Orang ini wajib mempunyai atau memiliki kafa'ah nafsiyah, kestabilan mental, jiwa stabil. Jangan cari dan pilih pemimpin yang punya mental nggak stabil, mudah emosi, suka meledak-ledak, ya, dan susah untuk menahan amarah dan segala macamnya. Nggak boleh angkat pemimpin yang kayak gini ini, ya Bapak Ibu. Kemudian kadang-kadang dia seperti orang kesurupan, kadang-kadang dia mudah pingsan segala macamnya. Maka orang macam ini tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Cari orang yang mempunyai kestabilan dalam emosional, ya, dalam kejiwaan. Kemudian berikutnya al-kafa'ah al-jismiyah, fisiknya sehat. Matanya melihat, telinganya mendengar, ya. Kalau cacat cuma belah kupingnya nggak ada masalah. Cacatnya cuma 4 jari tangannya nggak ada masalah, ya. Tapi kalau cacatnya buntung kedua tangannya, ini masalah. Tidak diangkat pemimpin yang dia tidak akan mampu maksimal menjalankan pemerintahan dengan kondisi cacatnya, buta matanya, tuli. Asal orang ngomong, apa asiknya punya pemimpin kayak gitu? Udah, saya nggak mau jawab. Berikutnya, ini dia, tidak berambisi menjadi pemimpin. Tidak berambisi menjadi pemimpin. Saya bacakan beberapa hadis lalu kita tutup. Kalau ada tanya jawab, silahkan. Pertama, Abdurrahman bin Samurah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdurrahman ibnu Samurah, hai Abdurrahman, la tas'alil imarah, jangan kamu minta kepemimpinan. Jangan kamu minta kepemimpinan. Fa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, sempat engkau minta lalu diberikan kepemimpinan itu kepada engkau, gara-gara engkau minta, wukilta ilaiha, Allah akan percayakan, Allah akan serahkan, Allah tak tolong engkau dalam memimpin. Kalau sempat kita minta, Allah akan ambillah oleh kamu kepemimpinan yang kamu mau, yang kamu inginkan, ambil. Tapi Allah tidak akan tolong dia. Wukilta ilaiha. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau sempat engkau diangkat menjadi pemimpin padahal engkau tidak menginginkannya, engkau tidak memintanya, engkau akan ditolong oleh Allah dalam masa kepemimpinanmu. Ayo, Bu, diminta oleh orang, diangkat oleh rakyat dan dia nggak minta, maka Allah akan tolong dia selama dia menjabat. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, angkatlah aku menjadi pemimpin di daerah anu. Kata Rasul, kasihan deh kamu Abu Dzar, kamu minta sesuatu yang sangat berat, kamu itu lemah. Ketika kamu meminta, Allah tidak bersamamu. Yang kamu minta, innaha la amanah, yang kamu minta itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah,
yang kamu minta itu wahai Abu Dzar di akhirat kamu sesali dan akan menjadi khizyun, kerendahan bagi kamu. Para pemimpin-pemimpin di dunia di akhirat akan meratap dalam penyesalan. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini. Hadis ini diceritakan oleh Abu Musa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna lan walli hadza man sa'alah wala man harasa alaih. Kami tak akan mengangkat pemimpin orang yang menginginkan kepemimpinan itu, dan kami tidak akan mengangkat pemimpin orang yang rakus untuk menjabat menjadi pemimpin. Awas. Awas. Pilihlah aku, angkatlah aku. Aku ini amanah. Orang yang menginginkan kepemimpinan Allah tak akan tolong dia. Dan Rasulullah berkata, kami tidak akan angkat pemimpin yang menginginkan jabatan kepemimpinan itu. Umar bin Khattab dengan para ahlul halli wal aqdi musyawarah dari pagi untuk memutuskan siapakah yang pantas dijadikan gubernur di daerah fulan. Maka ditunjuklah satu orang, Pak, yang akan menjadi gubernur di sana. Orang yang ditunjuk itu masih disimpan namanya, rencananya nanti malam hari diumumkan kepada publik siapa yang diangkat menjadi gubernur daerah anu. Pas waktu sore, orang yang ditunjuk dalam musyawarah itu datang pada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, wallini fi wilayati kadza. Wahai Amirul Mukminin, angkatlah aku menjadi pemimpin di daerah anu. Saya paling mengerti dengan penduduknya, saya mengerti dengan seluk-beluk masyarakatnya dan bla bla bla. Apa kata Umar bin Khattab? Sayang sekali, kami sudah putuskan dalam musyawarah tadi, memang yang terpilih untuk menjadi gubernur di sana adalah ente. Tapi karena ente sekarang datang minta dibatalkan nama ente, kami akan musyawarah ulang, cari orang lain. Coba bayangkan. Udah diputuskan dia calon gubernurnya, tapi gara-gara dia datang minta, maka Umar mengatakan sayang sekali. Nama ente kami hapus, kami akan cari yang lain. Soalnya dalam Islam, Pak, kalau udah minta jabatan, minta kepemimpinan, Allah tak akan tolong. Kepemimpinannya itu akan berat. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan. Sekarang dari Auf bin Malik, semoga Allah ridho kepadanya. Hadis berikut ini adalah riwayat Al-Bazzar At-Tabrani, sanadnya sahih dalam kitab Fathul Bari. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal in syi'tum anba'tukum 'anil imarah wa mahi. Kalau kamu mau, kata Nabi, saya akan kabarkan kepada kamu tentang hakikat kepemimpinan. Apakah sebenarnya kepemimpinan itu? Mau enggak, kata Nabi? Maka kata Rasulullah, awwaluha malamah. Yang pertama dari jabatan itu adalah celaan. Wa thaniha nadamah. Pertengahannya adalah penyesalan. Wa thalithuha adzabun yaumul qiyamah. Dan yang ketiganya adalah diazab pada hari kiamat. Illa man adal, kecuali orang yang memimpinnya adil. Coba lihat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah ma'asyiral muslimin. Nah, kalau begitu, apakah masih bersemangat Bapak Ibu untuk mencalonkan anak kita, suami kita agar jadi pemimpin? Bapak Ibu kan tahu, kalau kita mencalonkan anak kita, sesungguhnya kita tidak sayang pada anak kita. Kalau kita hasung suami kita agar menjadi pemimpin, maka sebenarnya kita sedang mendorong suami kita untuk menjadi ahli neraka. Biar dia diangkat oleh umat. Kalau umatnya diberikan penyuluhan macam ini, umatnya terus diberikan penyuluhan macam ini, umat cerdas enggak? Umat cerdas, maka umat akan memilih. Biarlah umat yang memilih. Biarlah umat yang menentukan dan mengangkat siapa yang mereka mau. Tapi dicerdaskan umat. Mudah-mudahan ceramah ini nanti menyebar, ya. Lalu umat di mana-mana yang ngerti bahasa Indonesia paham. Di daerah-daerahnya dimanapun berada se-Indonesia, dia harus berpikir, siapakah yang pantas diangkat menjadi pemimpin? Seperti apakah pemimpin yang patut? Seperti apakah calon pemimpin yang tidak pantas? Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, cukup sampai di sini kajian saya. Insya Allah kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Karena sudah ada beberapa lembaran kertas. InsyaAllah yang sifatnya politik praktis di Indonesia saya tidak jawab, ya. Saya tidak jawab. Saya hanya menjawab yang berkaitan dengan fikih
siasah dan fikih sultanah atau fikih kekuasaan, ya, ahkamus sultan. Waduh, nih Ustadz, bagaimana jika kita memilih pemimpin yang buta? Apakah boleh? Sudah terjawab tadi. Yang kedua, Ustadz, jika suatu negara yang rakyatnya mayoritas Islam, namun pemimpin dipimpin orang kafir, apakah itu merupakan azab terhadap negara tersebut? Yang pasti ini adalah azab untuk kaum muslimin. Ya, ini adalah azab untuk kaum muslimin, karena mereka pasti menginginkan kamu kafir seperti mereka kafir. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka pasti menginginkan kamu kafir seperti mereka kafir, lalu kamu dan mereka jadi sama. Semua pemimpin-pemimpin itu kalau dia kafir, dia pasti akan cetak rakyatnya menuju kepada kekafiran. Oke? Ustadz, bagaimana menurut Islam tentang imigran gelap yang masuk suatu negara, apa hukumnya? Ya, ini wajiblah suatu pemerintah setempat untuk, kalau lihat tugas dari pemerintahan tadi, wajib menjaga keamanan negeri. Perbatasan-perbatasan itu jaga ketat. Kantor-kantor imigrasi harus super ketat agar tidak sembarangan orang masuk. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan ini pada hari ini sangat banyak terlanggarkan di negeri tercinta kita Indonesia yang paling kita cintai ini. Baik, lanjut. Bolehkah memilih pemimpin muslim yang dengan cara yang demokrasi seperti yang ada di Indonesia? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, enggak dipilih melalui demokrasi tetap akan naik juga pemimpin. Memilih kita enggak memilih tetap akan naik pemimpin. Recep Tayyip Erdogan mengatakan demokrasi ini adalah sampah. Presiden Turki sekarang ya, beliau mengatakan demokrasi ini adalah sampah. Dia adalah penyakit yang ditularkan secara paksa dari Barat. Kita menggunakan senjata penjahat-penjahat itu untuk menguasai dan mengembalikan hak kita. Ini bahasa Tayyip Recep Erdogan dalam pidato terbukanya, masih ada di YouTube. Kaum muslimin, dan untuk saat ini sampai 11 tahun masuk sekarang, Recep Tayyip Erdogan mampu menggunakan demokrasi untuk memimpin kaum muslimin dan mengantarkan Turki kepada tingkat kejayaan. Jadi untuk sekarang, kalau dulu saya benar-benar, dan sampai sekarang prinsip saya demokrasi itu najis. Tetapi kita tidak bisa meninggalkannya, akibatnya akan diisilah pucuk-pucuk pimpinan ini oleh orang-orang yang di luar daripada agama kita, dan mereka akan merusak kita. Lalu bagaimana? Dengan jalur ini, angkatlah orang-orang yang beriman. Faham Bapak Ibu? Angkatlah orang-orang Islam untuk kaum muslimin. Tidak boleh netral ketika itu. Faham? Faham Bu? Ya. Ustaz, kalau begitu demokrasi diterima dong? Tidak. Demokrasi wajib tetap ditolak, karena dia bertentangan dengan seluruh usul syariat dan furu' syariat kita. Dengan usul akidah dia bertolak belakang. Tetapi sekali lagi, menggunakannya untuk memenangkan hak kita, maka terjadi khilafiyah dalam masalah ini kaum muslimin. Ketika terjadi khilafiyah, kita berluas, jadi cakupan hukumnya menjadi luas. Dalam masalah khilafiyah kita ambil yang mana? Hukumnya menjadi luas, bukan menjadi ijma'. Kalau ijma' baru menjadi hukumnya sempit. Kemudian, apakah ada di dunia ini yang sudah menegakkan pemerintahan sesuai syariat Islam yang diterangkan tadi? Saat ini belum. Fase kelima nanti insya Allah. Tapi kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan akan ada masa imarah. Fa innaha rahmah, kata Rasul. Itu adalah rahmat. Sudah pernah ada Bu, Emirat Islam di Afghanistan, Emirat Islam di Mali, Emirat Islam di Yaman, Emirat Islam di Kaukasus. Sudah pernah ada, walaupun seluruhnya kembali digulingkan oleh PBB, kembali digulingkan oleh kekuatan-kekuatan barat segala macamnya, tapi pernah ada. Dan Emirat Islam macam ini ya, termasuk yang berusaha menjalankan syariat Islam secara total, namun belum berbentuk negara seperti yang ditanyakan tadi. Bagaimana pemimpin wanita dalam lingkungan RW, ketua RW dan ketua RT dan segala macamnya? Sama hukumnya dengan yang tadi. Wanita boleh memimpin kalau hanya sekedar di perusahaan. Ya, kalau hanya dalam urusan-urusan yang sifatnya apakah dalam urusan-urusan muamalat harian yang bukan kepemimpinan ya, yang bukan dalam urusan ngurusin rakyat,
yang bukan ngurusin rakyat, maka dia boleh menjadi pemimpin. Tapi udah ngurusin rakyat, masuk kepada umumnya hadis Nabi yang tadi. Tidaklah selamat satu kaum, satu negeri, satu daerah yang dipimpin oleh wanita. Hah? Iya, sama. Bu, Ibu, ini bukan dari Ustadz Zulkifli. Ustadz Zulkifli ini orang bodoh, orang nggak ngerti. Tapi kalau dibaca buku-buku fikih di mazhab-mazhab para ulama-ulama ahli mazhab kita, mereka menyepakati ini, Bu, tidak boleh wanita diangkat menjadi pemimpin dalam mengurus urusan umat. Tapi dalam urusan bisnis silahkan. Dalam urusan pertanian, urusan perkantoran yang sifatnya bisnis, ya, kedokteran segala macamnya silahkan. Tapi tidak dalam urusan mengurus rakyat. Ya. Terus bagaimana jika jamaahnya perempuan semua, terus imamnya perempuan? Ya boleh. Jamaahnya perempuan semua, imamnya perempuan. Hukumnya apa? Ya boleh. Ya. Bagaimana jika seorang tua sendiri yang musyrik? Bagaimana dengan anak terhadap orang tuanya? Ya kayak diperintahkan dalam surat Luqman. Surat 31 ayat 13. Allah perintahkan agar tetaplah berlaku baik kepada mereka, tapi jangan patuhi mereka. Ya. Tetaplah berlaku baik pada mereka, tapi jangan patuhi mereka. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, korelasi dengan hadis sahih ketika Rasulullah SAW para sahabat yang akan berperang sewaktu pada subuh di mana negeri tersebut terdengar azan, maka Rasulullah SAW dan para sahabat tidak berperang. Maka negeri tersebut adalah negeri Islam. Afwan Ustaz. Ustaz menjelaskan apa nih? Pemerintah Indonesia bukan pemerintah Islam, tapi syiar Islam tersebar dengan bebasnya seperti sholat, puasa, azan, tidak dan seterusnya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ini rasanya nggak perlu saya jawab. Ibu tanya saja kepada seluruh ulama yang duduk di majelis ulama Indonesia. Tiap satu orang ditanya ini pemerintahan Islam nggak? Sepakat mereka menjawab bukan pemerintahan Islam. Ciri khas pemerintahan Islam, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan adalah menjalankan syariat Islam dalam pemerintahannya. Ya, sekarang silakan ibu tanya, mulai dari siapa yang masih hidup, mantan presiden. Masih hidup Pak Habibie, siapa Pak SBY, yang masih berkuasa sekarang Pak Jokowi. Coba tanyakan masing-masing mereka. Ini Indonesia pemerintahan Islam nggak? Negeri Islam nggak? Ya. Negara Islam enggak? Mereka pasti akan menjawab, ya, bukan. Jelas. Jadi ini enggak perlu ulama yang jawab kayak gini-ginian. Faham Bapak Ibu? Hakim-hakim yang ada di hakim tinggi di mana-mana tanya, Pak polisi, TNI, coba tanya semua, ini negara Islam enggak? Ini pemerintahan Islam enggak? Mereka semua bisa jawab, bukan. Lalu ngapain juga ini ditanyain? Cuma kita yang umat Islam di sini, selama masih kita dibenarkan berdakwah di sini, masih dibenarkan kita menjalankan syariat Allah, maka hiduplah di sini dan teruslah jalankan agama sesanggup yang kita bisa jalankan. Jangan buat makar, jangan buat provokasi yang menyebabkan kekacauan di sana sini, melakukan tindakan anarkis, memberontak segala macamnya. Ini fitnah bagi Islam dan kaum muslimin. Ustadz, banyak calon-calon pemimpin kafir yang datang ke pesantren dan lembaga-lembaga Islam untuk menarik simpati, bahkan turut berperan serta menyumbang untuk pesantren. Bolehkah semua orang kafir tersebut diterima? Ya boleh, asal dia tidak memberikan syarat yang merugikan Islam. Ya, umpamanya pilihlah saya nanti, jelas ini melanggar prinsip Islam, tidak boleh. Atau dia mengatakan setelah kami masuk, maka kurikulum kami tolong diajarkan di sini. Padahal kurikulum itu jelas merusak agama kita dan peradaban kita, maka juga wajib menolaknya. Tapi ini saya bantu, ya silakan terima. Bantu-bantu orang kafir sih boleh-boleh saja untuk diterima selama mereka tidak membeli akidah kita dan hal yang prinsip dari kita. Ustaz, ada suami istri yang baru menikah, mereka berdua bekerja. Sang suami menyuruh istri berhenti kerja, lalu istrinya mengatakan bahwa ia masih harus membantu orang tuanya yang sakit-sakitan, sedangkan gaji suami kecil. Bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Ini maaf ya, nggak ada hubungannya dengan urusan pembahasan kita. Saya tidak bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Apakah kita boleh berharapkan atau segera ada kembali adanya khilafah hadir kembali ke dunia nyata ini, dunia kita? Kenapa tidak?
Bukankah jelas-jelas Allah dalam surat An-Nur ayat 55 mengatakan kamu kembali akan memimpin dunia ini dengan khilafah Islamiyah. Itu janji Allah. Dan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, Rasul pun menjamin bahwa penutup dari keberadaan umat Islam di dunia ini, mereka akan kembali menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kalau kita berdoa, kita berharap insya Allah itu sah karena sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis. Yang kedua, bagaimana tentang ISIS? Katanya menegakkan khilafah. Bagaimana dengan ISIS? Maka saya sudah menjawab dalam banyak ceramah saya, ya, ini bukan zaman khilafah. Ini fase keempat, bukan zaman khilafah. Jadi yang mengumumkan khilafah, ulama-ulama sedunia menolak pengumuman tersebut. Baik ulama ahlu thughur ataupun ulama-ulama di belakang meja sepakat khilafah yang diumumkan oleh Abu Bakar al-Baghdadi bukanlah khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Tidak. Oke, baik. Cukup insyaallah. Cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada kita dalam mengambil segala kebijakan dan keputusan-keputusan, serta Allah memberikan ketajaman mata hati siapakah yang pantas untuk kita pilih menjadi pemimpin kita, atau pantaskah kita rakus dan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Setelah mendengarkan itu tadi semua, semoga Bapak Ibu lebih berhati-hati dalam hidup ini, khususnya hidup pada fase atau zaman keempat. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.